terima kasih atas sambutannya dari Bapak Cornelius Hendrawan mewakili manajemen yang sangat bagus, sangat baik dan juga sangat banyak. Tentunya target dari apa yang beliau sampaikan adalah untuk kemajuan perusahaan dan juga untuk kebaikan kita semua. Baik, untuk acara selanjutnya siraman rohani yang akan disampaikan oleh Ustadz kita yaitu Muhammad Salman LCMA yang mungkin tadi sudah disampaikan apa yang diharapkan atau minta dijelaskan dari manajemen untuk bisa dijelaskan lebih lanjut. Kepada Pak Ustadz Salman, waktu dan tempat kami silakan dan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab salamnya kedengarannya jawab-jawabnya orang lapar nih. Bener, jujur itu baik. Tapi kalau jujur untuk menutupi kelaparan sedang berpuasa, ya jadi mengurangi semangat puasa. Lebih semangat lagi, jangan kayak salamnya orang lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih bukan semangat. Kayak ngejawab salamnya orang ngomel. Jadi sebaik-baiknya perkara tuh tengah-tengah ya. Enggak terlalu merendah, enggak terlalu tinggi. Enggak terlalu lemes, ya kayak orang lapar, enggak terlalu semangat kayak orang marah. Biar sunnah 3 kali, salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan lumayan, salam aja udah ngurangin waktu 5 menit ini. Masya Allah ya. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Husein Joyonegoro sebagai Direktur Utama dan juga kepada Bapak Pujiono Joyonegoro sebagai Managing Director. Dan juga yang ketiga Bapak Cornelius Hendrawan. Ya, Bapak Cornelius sehat? Masya Allah. Sebagai Plan Director, pantes ganteng Pak, ya sesuai sama jabatannya. Jadi kata Pak Cornelius, waduh panas ya Ustadz. Enggak, Bapak yang terlalu semangat megang mic-nya. Akhirnya keringetan tuh turun-turun tuh. Dan juga kepada Ibu Jeti Yahya sebagai Chef Finance dan juga Accounting. Dan kepada seluruh karyawan, karyawati ya PT Interkalin. Yang semoga duduknya kita, kumpulnya kita di sini menambahkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa menit nih? Sampai maghrib. Ini Masya Allah ya. Kadang berbuat baik, tapi tidak dengan cara yang tepat, itu bisa menjadi sebuah kesalahan. Catat nih. Berbuat baik, kebaikan nih, kebaikan kita lakukan dengan cara yang tidak tepat, maka itu bisa menjadi sebuah kesalahan. Ada orang sedang judi, ya,
kita tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan, tiba-tiba datang tutup judinya, bongkar tempatnya, akhirnya apa? Judinya nggak berhenti, permusuhan bertambah kemana-mana. Menutup perjudian itu kebaikan, tapi dengan cara yang tidak tepat, akhirnya menimbulkan keburukan yang baru. Sama nih, Masya Allah ya. Nih rata-rata kok yang dapat minuman sebelah kiri, yang sebelah kanan kagak dapat minuman. Ibu-ibu dapat minuman gak tuh? Tapi udah diminum belum? Bener. Tadi kata Pak Cornelius, wah kalau ibu-ibu mah ada yang bolong. Yakin saya. Tapi insya Allah hari ini kagak ada yang bolong puasanya ya. Masya Allah, ustadznya datang, disalam, disambut, pas duduk, Masya Allah. Ya, air putihnya ada, air yang berasa ada. Cuma kan ini kalau dimaknai, kan belum boleh minum ya. Ini Masya Allah untuk nguji puasa ustadznya, apa buat ningkatin pahala ustadznya ini? Saya geser, saya kasih Pak Cornelius itu, ya. Udah Pak, kenapa kita belum waktunya? Dikasih lagi saya. Jadi kalau orang ini Masya Allah ya pengen ditinggiin derajatnya sama Allah, pahalanya ditambah, pengen pahalanya ditambah sama Allah, ujiannya bertubi-tubi tuh katanya tuh. Ya, kita udah geser, kita udah hindarin, datang lagi ujian. Mana hari ini lagi aus banget lagi nih. Masya Allah. Jadi kebaikan itu harus ada caranya. Menegur harus ada caranya. Bekerja itu baik, cuma juga dengan cara yang betul. Ketika kita mengerjakan sesuatu yang baik, bekerja, jangan dikira ya, orang yang masuk surga itu hanya orang yang di masjid. Jangan dikira masuk surga itu Allah sediakan hanya untuk orang-orang yang bersorban. Jangan dikira yang layak untuk masuk surga itu para kiai, para ustadz, para guru. Tapi sorga itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan lu layak untuk semuanya yang menginginkan. Baik itu laki-laki, perempuan, baik itu karyawan, baik itu tukang sapu, baik itu security, baik itu sebagai manajer ataupun direktur sekalipun. Allah Subhanahu wa Ta'ala buka sorga bagi siapapun. Maka satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul, ada sahabat nggak ikut ngaji, nggak ikut kumpul, lewat. Ya biasa sifatnya manusiawi nih, manusiawi. Kadang nggak betah banget ya kalau nggak ngomongin orang tuh mulut. Lagi kumpul sama Nabi, lagi belajar, lagi taklim, ada temennya kagak ikut ngumpul. Agak ada temennya kagak ikut taklim, lewat doang, akhirnya timbul merasa lebih besar, takabur. Kalau tadi ya Pak Cornelius bilang tawadu apa tawadu? Lawannya takabur Pak. Takabur tuh sombong, kalau tawadu itu rendah diri. Nah biasanya penyakit orang yang sering berbuat baik, biasanya penyakit ya orang yang sering taat nih, orang yang sering ibadah, ya merasa dirinya lebih besar daripada orang lain. Betul. Ini kayaknya orang yang teraniaya nih. Nah zaman sahabat dia merasa dekat sama Nabi nih, ngaji. Lagi ngaji sama Nabi, wah gue orang soleh nih. Ada sahabat yang kagak ngaji, lewat diomongin. Itu orang ngurusin dunia mulu, kerja mulu, bisnis mulu, duit mulu, kerja. Langsung ditegur sama Nabi. Ini hadis sahih. Dalam kitab Al-Majjarur Rabih ini ditulis. Kata Nabi, enggak boleh seperti itu. Kalau fulan, dia berangkat dari rumahnya, keluar dari rumahnya untuk menuju tempat pekerjaannya. Dia punya anak, dia punya istri, dia keluar untuk bekerja, dia mengeluarkan keringatnya, dia capekkan tubuhnya untuk memenuhi kebutuhan daripada anak dan istrinya, agar anak dan istri dan dirinya tidak meminta mengharap kepada orang lain, agar anak istri dan dirinya tidak menyusahkan orang lain. Maka
pekerjaan dia akan ditulis sebagai pahala fisabilillah, kata Rasul. Ketika seseorang keluar dari rumahnya bekerja ke tempat pekerjaannya, belum mempunyai istri, belum mempunyai anak, tapi dia mempunyai orang tua yang menjadi tanggungannya, yang kebutuhannya harus dipenuhi, agar orang tuanya tidak mengharap dan meminta-minta kepada orang lain, maka orang tersebut fisabilillah, kata Rasul. Seandainya orang tersebut keluar dari rumahnya, pergi ke tempat pekerjaannya, tidak mempunyai anak, tidak mempunyai istri, bahkan orang tua pun sudah tiada, hanya dirinya, tanggung jawab terhadap dirinya, memenuhi kebutuhan dirinya, agar dirinya terhindar dari perkara yang haram, agar dirinya tidak terendahkan dirinya untuk meminta-minta kepada orang lain, maka kata Nabi, itu pun dia mendapatkan pahala fisabilillah. Jadi kita walaupun kelihatannya nih pagi-pagi masih ngantuk, udah persiapan mandi, membersihkan tubuh, datang macet-macetan di jalan, sampai pabrik tiba-tiba ya namanya pekerjaan ada aja masalahnya, diomelin atasan, tapi kita jalankan dengan sabar, dengan niat hanya untuk mencari ridha Allah, walaupun kelihatannya kita pekerjaannya mencari dunia, mengumpulkan dunia, tapi di mata Allah kita mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Sebaliknya, ada perkara-perkara yang kelihatannya ibadah, sholat, zikir, ngaji, tapi di dalam hatinya dia merasa lebih hebat dari orang lain. Dengan sholatnya dia merasa dia lebih hebat daripada orang lain. Dengan zikirnya dia merasa lebih tinggi daripada orang lain. Dengan ibadah-ibadahnya dia merasa lebih suci daripada orang lain. Maka orang yang seperti ini tidak kalah jauh sama seperti iblis laknatullah alaih. Iblis kurang apa iblis? Maka dalam Al-Quran, iblis itu digolongkan sebagai golongan malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintah kepada para malaikat, usjudu li adama fasajadu illa iblis. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud. Berarti yang bukan malaikat nggak dapat perintah untuk sujud. Dari semua malaikat sujud tuh. Ada pengecualian golongan iblis yang kagak mau sujud. Berarti iblis ini dapat perintah sujud termasuk golongan malaikat. Bahkan di dalam kitab-kitab tafsir, dulu nama iblis itu Ajazil. Sebelum Azazil ini berubah menjadi iblis, dunia ini sebelum ditempati oleh manusia, dalam kitab tafsir disebutkan dunia ini sudah ditempati oleh yang namanya makhluk Banul Jan, atau yang kita kenal sekarang bangsa jin. Tapi senangnya berperang, senangnya membunuh, senangnya merusak daripada sesuatu yang ada di muka bumi, saling bersaing, saling adu gengsi, sehingga menimbulkan kerusakan yang begitu parah di dunia ini. Allah kirimkan malaikat yang mana ketika itu menjadi pimpinan malaikat adalah Ajazil, iblis yang ngeberantas Banul Jan, menertibkan dunia ini. Baru diciptakan Nabi Adam, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maksudnya apa? Iblis punya kedudukan sebagai pimpinan. Iblis juga setaat-taatnya malaikat ketika itu. Tapi di dalam hati iblis ada penyakit, yaitu penyakit takabbur. Penyakit menganggap dirinya lebih baik. Ana khairum min. Ketika disuruh sujud kepada Adam, maka dia katakan ana khairum min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik ya Allah, nggak mau sujud, gengsi saya. Saya orang lama, saya senior, Adam orang baru. Saya diciptakan dari api yang lebih gagah, yang lebih berkualitas. Tapi Adam diciptakan dari tanah, ya, yang rendah, yang jorok. Maka iblis karena menganggap dirinya lebih baik, menganggap dirinya lebih lama, menganggap dirinya lebih tinggi, akhirnya dengan kesombongannya
Allah Subhanahu wa taala rendahkan serendah-rendahnya derajat iblis laknatullah alaih. Begitupun banyak orang-orang ahli ibadah. Kelihatannya dia di masjid, kelihatannya dia sholat, kelihatannya dia zikir, tapi kalau tidak bisa menjaga hati dia, balik lagi tadi nawaitunya, niatnya. Walaupun kelihatannya itu ibadah besar, walaupun dia melaksanakan sesuatu yang bisa menggencangkan surganya Allah, tetapi karena niatnya tidak betul, maka ibadahnya tidak ada apa-apanya di depan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya nih, kelihatannya pakai seragam, ya, ngerjain, ada mesin yang rusak, bautnya kurang, dibetulin, ada mesin mati, dia ngebetulin, ya, badannya penuh dengan oli, bercucuran dengan keringat, tapi niatnya betul agar istri saya, anak saya, orang tua saya, diri saya terhindar dari meminta-minta, agar anak saya, diri saya terhindar dari perkara yang haram. Walaupun kelihatannya dia itu lagi ngerjain mesin yang rusak, tetapi mendapatkan pahala di sisi Allah sebagaimana pahalanya orang yang mati syahid. Niat. Maka penting, hati itu penting. Perbuatan manusia terbagi menjadi 3. Hatinya, mulutnya, perbuatannya. Perbuatan kita itu yang paling mendominan. Yang paling mendominan dan banyak orang lihat. Tapi yang banyak merusak adalah hati kita. Mulut kita. Kita bekerja baik, ya, dedikasi baik, tapi mulutnya suka menghina orang, mulutnya suka mengumbar aib orang, mulutnya suka menjilat, mulutnya suka merendahkan, mulutnya suka untuk membongkar daripada keburukan-keburukan orang. Walaupun dia mempunyai keterampilan, pekerjaan yang baik, tapi dengan mulutnya dia merusak penglihatan orang, penghargaan terhadap dirinya karena daripada mulutnya. Tapi yang menentukan ini pekerjaan kecil bisa jadi besar, pekerjaan besar bisa jadi kecil, adalah hati seseorang. Kenapa orang itu bisa berbuat baik? Karena apa? Hatinya mendorong untuk berbuat baik. Kenapa seseorang itu dia berbuat keburukan? Karena hatinya terdorong untuk berbuat keburukan. Dan ini yang perlu diperhatikan. Pejabat, orang yang punya jabatan nih, ketika dia mempunyai daripada niat yang buruk, itu lebih besar mudorotnya, kerusakannya, ketimbang orang yang berbuat kejahatan tetapi dia tidak mempunyai jabatan. Benar ini. Orang sejago-jagonya orang nih, sejago-jagonya orang, jago dia main pedang, jago dia main pedang nih. Pertanyaannya, disuruh ngebunuh orang 1000 orang dalam 1 jam, kuat nggak dia tuh? Kuat nggak? Sekuat-kuatnya orang nih, di sini kalau korban berapa sapi? Hah? Oh, nggak ada ini. Ini sekuat-kuatnya ya orang. Ini kalau motong sapi, misalnya ada daftar sapi itu di masjid salah satu yang tempat saya temani itu 11. Itu kadang masya Allah sejam lebih buat motong sapi itu. Sekuat-kuatnya orang. Tapi ketika seseorang berbuat keburukan dengan jabatannya, maka untuk merugikan, untuk membunuh ribuan orang tidak perlu membutuhkan ya waktu yang begitu lama. Presiden Putin, Donald Trump, kalau dia punya niat buruk ya, dengan jabatannya suruh pencet tuh tombol nuklir, satu negara bisa hancur dalam hitungan detik tuh. Direktur Pertamina ya, dengan kebijakannya ya, suruh ganti Pertamax dengan Petralit, satu Indonesia, kendaraan rusak semua tuh. Lah saya korban ini. Kita mau beli Pertamax mulu walaupun motor jelek. Nggak taunya sama aja kualitas sama Pertalit, kan sakit hati. Jadi jabatan ini memang penting. Tetapi yang lebih penting bagaimana menggunakan jabatan itu agar kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat.
Begitupun kita sebagai atasan wajib untuk memerhatikan daripada bawahannya, dan kita sebagai bawahan harus taat terhadap apa daripada perintah atasan selagi itu menimbulkan maslahat. Maka disinilah baru apa yang ditargetkan perusahaan, apa yang diperencanakan perusahaan akan bisa tercapai dengan baik kalau ada kerjasama yang baik. Atasannya menyuruh kepada bawahan, tetapi diperhatikan apa kebutuhan bawahan. Maka bawahan pun akan senang mengerjakan apa perintah atasan, keputusan atasan, maka mudah untuk mencapai target. Begitupun sebaliknya, bawahan jangan cuma ya dia meminta bagaimana haknya ditunaikan, gaji dinaikkan, tetapi apa yang diperintahkan, apa yang ditargetkan perusahaan tidak pernah tercapai. Maka di sini tidak ada daripada kesambungan antara atasan dan bawahan. Target sekecil apapun maka tidak akan pernah terpenuhi. Tapi kalau ada kerjasama yang baik antara atasan dan bawahan dengan niat yang betul, sama-sama untuk mencari ridha Allah, sama-sama untuk memberikan nafkah yang halal kepada keluarga dan dirinya, maka target sebesar apapun akan mudah dipikul dengan bersama-sama. Orang hidup kalau nggak ada target, ya, ini kalau hidup nggak ada target, kayak puasa nggak ada batas. Kenapa sih kita semangat untuk berpuasa? Kenapa sih kita semangat datang ke sini? Karena apa? Ada targetnya, kapan selesai. Kenapa sih saya bersemangat megang mic? Karena udah tahu targetnya, waktunya berapa? 20 menit. Kalau nggak ada targetnya, wah kan bingung, ini gue sampai kapan megang mic? Jadi orang kalau nggak ada target, hidup itu akan susah. Target itu bisa memotivasi seseorang. Tapi target kalau tidak dikalkulasi dengan betul, tidak diperencanakan dengan baik, maka target itu jadi omong kosong belaka. Maka kata Nabi Muhammad SAW, husnul tadbir nisfu kulli ma'isyah. Pengaturan yang baik, perencanaan yang baik, manajemen yang baik, separuh daripada tugas pekerjaan kita, setengahnya udah selesai itu. Target penjualan 10.000, ya, 10.000 dalam waktu kapan? Dalam waktu 6 bulan. 6 bulan ini masa aktif kerja berapa hari? Berarti rata-rata perharinya harus keluar sekian. Misal, udah ada rencananya, berarti setengah pekerjaan kita itu udah selesai itu. Begitupun target untuk perusahaan, target untuk pribadi. Baik itu target dunia ataupun target akhirat kita ini, ya. Mungkin ketika di luar Ramadan udah sibuk. Tapi bagaimana di dalam Ramadan kita target diri kita itu lebih berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya Quran tidak terbaca, Quran tidak tersentuh, bagaimana di Ramadan ini pagi dan siangnya kita berusaha untuk membaca dan menyentuh Al-Quran. Nah, ini kebetulan saya banyak duit, bawa duit banyak nih. Saya mau kasih kuis, yang bisa jawab saya kasih duit. Mau Pak? Ya ini maunya orang lapar, mau nggak? Bu, mau nggak? Mau yang biru apa yang merah? Masya Allah, kalau untuk urusan duit cepet ya. Ibu-ibu, merah apa biru? Baru jawab, biar saya tahu mana yang jawabnya duluan. Tahu istrinya Nabi? Tahu istrinya Nabi? Siapa? Siti? Pertanyaannya, siapa nama bapaknya Siti Khadijah? Angkat tangan. Lah, tahu istrinya Nabi? Ya, udah kendor, udah takut udah. Baru ditanya bapaknya. Siapa yang angkat tangan tuh ibu belakang? Ya, kasih mic, ada mic-nya tuh Pak. Pak, udah, buat ngulur waktu ya, Pak Cornelius ya. Buat ngulur waktu nggak apa-apa.
Siapa? Uwailit, Masya Allah. Sini, sini Bu. Sini, sini, sini. Kan jadi ada bahan ceng-cengan ya. Dari tadi saya mau ngecengin, nggak ada yang kenal. Bu, siapa namanya? Nggak kelihatan. Lah hadiahnya di sini nih. Nggak apa-apa, kemari, ambil. Lah saya hitung sampai 3, kalau kagak nyampe, ya masuk lagi. Ini 1, 3. Sini. Masya Allah. Ya ini, Masya Allah. Ini ibu siapa ini? Ibu Ade. Masya Allah, Ibu Ade. Ya, alhamdulillah. Semoga berkah ya. Ini saya yakin nih. Selain Ibu Ade, sebenarnya ada juga orang yang tahu. Mungkin karena malu atau minder. Ya, maka kata Nabi, ada 2 orang yang dia nggak bakal dapat ilmu tuh. Kalau di sini konteksnya ada 2 orang yang dia itu nggak bakal dapat 100.000 tuh. Pertama kata Nabi, siapa 2 orang yang nggak bakal dapat ilmu? Orang sombong. Gimana dia mau dapat ilmu? Yang ceramahnya aja masih muda, jenggotnya kurang panjang, nggak pakai sorban, udah sombong duluan. Jangankan ngomong, belum ngomong aja udah tutup telinganya tuh. Orang sombong nggak bakal dapat ilmu. Yang kedua, orang malu. Ayo ikut pengajian, enggak. Ayo jawab pertanyaannya, malu malu takut salah. Nggak taunya yang berani, ya dialah yang dapat. Lagi ibu-ibu, tahu istrinya Nabi? Istrinya Nabi, Siti Khodi. Siapa nama bapaknya? Siapa nama bapaknya? Kesempatan nggak datang 2 kali. Enak aja. Kesempatan cuma datang 1 kali. Bu, siapa bapaknya Siti Khadijah? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa itu? Maju. Maju sini. Ibu siapa ini? Ini pelajaran, kesempatan gak datang 2 kali. Tapi kesempatan akan datang terhadap orang yang tidak pernah putus asa untuk mencoba. Quote Bayi Ustaz Salman. Bapak-bapak mau Pak? Maunya kayak orang lapar lah. Pak, mau? Angkat tangan yang mau. Oke. Siapa nama bapaknya Abu Bakar? Ayo. Hah? Tahu nggak? Utsman. Sekarang ya, nih. Nabi Muhammad bin Umar bin Utsman bin Ali bin Abu Bakar bin. Saya ulang. Hah? Salah Bu. Astagfirullah. Salah. Dikit lagi. Salah. Siapa? Siapa? Angkat tangan. Wah, dia ngelihat HP. Gagal. Masya Allah. Ini ya nih. Saya itu buat mencari bapak namanya, buat tahu siapa nama bapaknya Abu Bakar ya. Itu perlu mondok bertahun-tahun itu. Baca kitab sono, ngaji sama ustadz. Ya,
kadang diomelin sama guru baru tahu. Iya, itu baru tahu tuh nama daripada bapaknya Sayyidina Abu Bakar. Tapi emang sekarang Ustadz, nuntut ilmu nggak usah susah-susah, pegang HP cekrek keluar. Iya. Cuma kan saya yang dapat ilmu itu diomelin sama guru, mandi ngantri, masuk kelas kudu tepat waktu. Ya, kalau sama orang pegang HP kayaknya gimana gitu. Ya, bukan Abu Kufayah, bukan. Tapi Abu Kuhafah. Abu Kuhafah. Kuhafah. Yuk, Nabi Muhammad bin Abu Bakar bin Abu Kuhafah. Sidik itu bukan nama bapaknya. Sidik itu kayak saya nih, Muhammad Salman, bapak saya bin Makmur. Kalau julukan saya, ya Muhammad Salman. Kalau saya ditanya, Ustadz namanya siapa? Ustadz Ganteng. Bukan berarti Muhammad Salman bin Ganteng. Abu Bakar As-Siddiq, bukan bin Siddiq. Siddiq itu julukan. Artinya apa? Julukan, makna Siddiq jujur, makna Siddiq dipercaya. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, tidak seorang pun di awal-awal Islam yang ketika saya menyampaikan sembahlah Allah dan akuilah saya sebagai utusan Allah, kecuali Abu Bakar yang menerima asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah tanpa bertanya dan tanpa berpikir. Jadi saking percayanya maka digelari As-Siddiq. Ketika perjanjian Hudaybiyah yang mana seakan-akan persyaratan perdamaiannya merugikan orang Islam, maka Sayyidina Umar ketika itu, ya Rasulullah, kami bukan orang pengecut ya Rasulullah, jangan sampai merugikan dengan perjanjian ini, merendahkan daripada harga diri kami orang-orang Islam. Maka Nabi Muhammad SAW diam. Ketika Sayyidina Umar datang ke Sayyidina Abu Bakar, dengan santainya Abu Bakar katakan, hei Umar, Muhammad adalah utusan Allah, maka dialah yang paling tahu terhadap apa yang paling disukai oleh Allah dan dibenci oleh Allah. Saking percayanya dengan keputusan baginda Muhammad SAW. Itulah gelarnya As-Siddiq, sangat percaya kepada baginda Muhammad SAW. Nah, nih pertanyaan yang gampang. Kapan ulang tahun puasa? Satu Ramadan. Enak amat. Kapan pertama kali diturunkannya kewajiban puasa? Kutiba alaikumusiyam. Kapan sholat 5 waktu itu diwajibkan kapan? Ketika Isra 27. Lah puasa juga ada. Kayak orang nanya, Ustadz, ya, kapan Ramadan mulai? Ya 1 Ramadan. Ini kapan ulang tahun puasa? Maksudnya kapan puasa itu diperintahkan pertama kali? Salah. Ketika 1 Ramadan diperintahkan turun ayat kutiba alaikumusiyam, otomatis hari itu dia nggak bakal puasa. Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj turun sebelum subuh, maka sholat subuh belum diwajibkan. Sholat pertama kali yang diwajibkan setelah Isra dan Mi'raj adalah sholat zuhur. Paham logikanya? Kalau 1 Ramadan turun, gimana mau ngumumin keseluruhannya? Nggak ada persiapan. Wah, depak telat 2 jam aja pada teriak-teriak. Wah, ini di Irian udah jam 10, kapan pengumumannya? Apalagi ini Jibril tiba-tiba dadakan, kapan Ramadan kutiba alaikumusiyam itu diturunkan. Ayo, jangan lihat HP. Yang pegang HP ngejawab nggak sah, udah. Bukan ayatnya, waktunya. Kapan itu waktu, bukan ayat. Ayo. Nggak ada yang tahu? 2 Hijriyah. 2 tahun setelah Nabi di Madinah. Kapan? Pada bulan Rajab. Ada yang mengatakan bulan Rajab, ada yang mengatakan bulan Sya'ban. Ya, jadi 2 bulan atau 1 bulan. Nih, kasihan bapak-bapak nggak ada yang dapat ya. Angkat tangan dulu, angkat tangan. Ini mah angkat tangan dulu, biar
Biar ini mah apa namanya? Saudara angkat tangan. Ini ya berdiri, berdiri Pak, berdiri. Pertanyaannya, namanya siapa Bapak? Sukisno. Pertanyaannya, siapa yang megang mic sebelum saya? Yang ngasih? Purwono. Ini pembawa acara. Bukan pembawa acara. Ya. Bapak Cornelis Hendrawan. Bapak? Cornelis Hendrawan. Cornelis yang benar Pak yang disebut. Alhamdulillah. Kan tadi baru dibilang, ya kesempatan itu akan datang kepada orang ya yang tidak putus asa untuk mencoba, udah takut duluan. Emang rezekinya dia. Emang belum rezeki. Emang belum rezeki. Mungkin cukup ya. Ya insya Allah kurang lebih mungkin 2 atau 3 menit lagi menjelang berbuka. Semoga pertemuan kita di sini dijadikan pertemuan yang manfaat, yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga puasa kita semua diterima oleh Allah, menjadi puasa orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi tausiah agama atau siraman rohani yang disampaikan oleh Hanutul Kiram Ustadz Muhammad Salman LC Ilham LMA, di mana beliau menyampaikan salah satunya adalah kita harus bisa bekerja dengan baik dan benar, dan juga kita tidak boleh merasa lebih baik dan merasa lebih mulia, karena itu adalah sifat kesombongan. Dan juga kita juga harus bisa memiliki target kehidupan, di mana target kehidupan itu salah satunya kita selaku pekerja juga harus memiliki target yang harus ada, dan dengan perencanaan yang benar maka target-target itu akan bisa kita tercapai. Mudah-mudahan dengan siraman rohani ini bisa membuka wawasan hati kita, menghilangkan rasa kesombongan kita, sehingga tujuan dari acara ini dengan tema melakukan kalkulasi dalam pekerjaan sebagai kebiasaan manajemen yang berkualitas bisa kita capai dan bisa kita harapkan, dan mudah-mudahan PT Interkanalin ini bisa lebih maju lagi, lebih baik lagi, dan membawa keberkahan untuk kita semua. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu persiapan berbuka puasa kepada seluruh peserta acara buka puasa untuk bisa menyiapkan minuman untuk membatalkan puasa sambil menunggu kumandang azan maghrib. Dan untuk acara kumandang maghrib nanti akan disampaikan atau dilantunkan oleh Bapak Ahmad Sukron. Sama-sama kita baca doa karena waktu maghrib sudah masuk.